dia di dalam kayak mobil truk gitu, itu juga kita di video itu terang-terangan banget ya, bukan yang kayak nyembunyiin HP gitu, terus kita ngerasa di video kan. gitu ya. Iya, bener-bener yang kayak di video gitu aja. Secara real loh. Waktu di kamar mandi itu ada orang yang ngetok-ngetok gitu. Cuman ngetok-ngetoknya bukan kayak tok-tok biasa, enggak, kayak buat mainan gitu lah pintunya. Tok 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 tok. Oke. Itu sendirian gitu, sendirian Oke. gitu. Aku kan bawa HP. Aku tanya dong ke teman-teman aku. Kebetulan namanya Kak Windy sama Bati. Guys, kalian ada yang tok pintu kamar mandiku tak? Enggak, aku enggak percaya ya, bohong lah pasti mereka ngerjain aku. Tapi aku buka itu benar-benar masih gelap banget. Kan kalau tadi kita udah tahu nih apa yang membedakan karakternya anak-anak di Indonesia dan di Malaysia. Nah, aku pengen tahu apa sih yang membedakan mungkin sistem KKN-nya itu loh, sistem KKN di Indonesia dan di Malaysia. Apalagi kan Kak Bita tadi udah menyebutkan udah pernah semacam pengabdian gini kan di Indonesia. Apa mungkin ada yang beda dari sistemnya itu sendiri, Kak? Beda banget. Iya, kalau mungkin dengan teman-teman yang reguler secara output itu sama ya, maksudnya kita sama-sama disuruh bikin buku kayak gitu, video dokumenter dan lain-lain, penugasannya mungkin sama. Yang berbeda ya objeknya ya. Objeknya beda. Objek KKN-nya kalau teman-teman tuh kan mungkin akan lebih berfokus ke isu-isu masyarakat kayak Sosial. stunting, mungkin stunting, terus tentang sampah, pengelolaan sampah, terus ada juga yang kemiskinan, ada yang Produk mitigasi bencana, ada juga yang produk UMKM. Nah, kalau lebih variasi gitu loh. Iya. Variasi kalau di KKN reguler. Begitupun dengan teman-teman yang di KKN Nusantara mungkin fokusnya adalah di moderasi beragama kayak gitu kan. Ada juga yang Wonderful Indonesia gitu. Nah, kalau di kita ini fokusnya adalah bagaimana kita bisa itu yang disebut tadi sama mengindonesiakan mereka. Anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia. Karena mereka punya latar belakang dari lahir dari pekerja migran Indonesia yang non prosedural atau ilegal. Karena mereka dipertanyakan kan status keluarga negaranya. Nah, berdirinya Sanggar Bimbingan ya itu tadi untuk membantu mereka, memberikan alternatif pendidikan. Karena kan mereka juga punya hak pendidikan, hak pendidikan yang sama gitu kayak kita. Aku lupa nih nanya. Selama menjalankan KKN itu tinggal di mana nih? Aku lupa nanya tinggal di mana, dan mungkin ada challenge atau tantangan nih buat Kak Bita dan Kak Farah kayak untuk interaksi mungkin atau pergi kemana-mananya, atau mungkin semacam horor, atau mungkin kebalikannya ya percintaan mungkin. Kalau aku kemarin tinggalnya di SBIC Semuarnya, jadi di bangunan sekolahnya itu ada, kita disiapkan satu ruangan, iya, untuk kita tempati kayak gitu di sekolahnya itu sih. Nah, kalau tantangannya mungkin karena IC Semuar ini ada di ruko, di kompleks ruko yang sebenarnya udah banyak yang kosong gitu loh. Jadi cukup sepi, sehingga kita 3 perempuan semua nggak boleh keluar. Oh, itu perempuan semua? Iya, 3 perempuan semua. Nggak boleh keluar yang sampai malam gitu, jangan, karena daerahnya sepi. Jadi kalau bisa sebelum jam 5 ya? 5 sore, pokoknya sebelum maghrib. Sebelum petang. Maghribnya kan jam 7 ya, sebelum jam 6 sore gitu kita udah harus sampai di ruko itu. Iya, di sekolah lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan malam itu gimana? Nggak boleh. Nggak ada, karena memang kalau di Johor itu bahasanya kan lepak-lepak, nongkrong itu lepak-lepak kalau Melayu. Nah, jarang ada orang yang nongkrong malam-malam gitu ya. Kalau di sini kan banyak kan, masih rame ya. Buka 24 jam. Nah, kalau di Johor itu bukan suatu hal yang wajar lah. Buka 24 jam, coffee shop buka 24 jam tuh nggak banyak gitu. Dan kalau mau jalan-jalan ya ada kompleks ruko juga yang memang berfungsi ya. Maksudnya kalau di kita kan sepi nih, udah banyak yang ditinggalkan. Kalau di yang sebelahnya lagi tuh memang rame banget, ada supermarket, ada Target, ada Watsons, ada Guardian, ada Family Mart, banyak lah. Ada laundryan juga di situ, banyak kedai juga. Kalau kita jalan dirasanya cukup jauh ya. Jadi kita kalau mau keluar ke situ kita pakai Grabcar. Grabcar gitu. Iya. Berarti emang apa-apa pusatnya di sana gitu ya? Iya sih.
Beda Kalau banget sih. di Kavara gimana? Beda banget. Soalnya setauku di Selangor tuh masih cukup ramai ya untuk malam gitu. Sih. Jadi kalau di aku sebenarnya sama. Kalau untuk tempat tinggalnya itu kita satu sekolahan gitu, di satu sekolah gitu. Ada satu tempat gitu. Cuman enaknya itu kita sebelahan sama kamarnya pengurus gitu. Jadi kalau Sabita kan sendirian ya. Oh iya, sendirian. Ya. Kalau aku tuh sebelahnya kamarnya pengurus gitu. Jadi enaknya kalau di Selangor di Kayu Ara itu kan kita deket KL ya guys. Maksudnya di Selangor tuh kan masih kota gitu. Jadi kita masih deket sama manapun gitu. Di bawah gedung apartemen lagi, di bawah gedungnya kita aja itu udah supermarket gitu. Jadi kita sering belanja di situ. Enaknya lagi tuh kalau di tempat aku tuh deket sama mall juga gitu, deket sama bazar kayak gitu-gitu, cafe shop. Jadi kita kayak teman-teman sering gitu loh kayak bagi waktu ke setiap hari Minggu kan kita liburnya Minggu. Setiap Minggu itu kita healing jalan-jalan. Ya kayak cari suasana baru gitu lah. Karena kan ya sama gitu, kurang lebih sama. Karena tempat yang kita tidurin itu juga dibuat kelas gitu. Jadi setiap pagi karena mereka masuknya jam 7, kita udah harus bangun, udah persiapan, udah prepare, udah cantik, dibersihin lagi kamarnya untuk jadi kelas mereka. Itu tantangannya sih. Loh, kalau kayak barang-barangnya itu gimana Kak? Bisa diberesinnya? Ya, kita beresin gitu. Ada lemarinya juga kan. Ada kalau koper-kopernya ya tetap di situ gitu. Cuman ya tantangannya kita jadi harus lebih prepare, lebih cepat, lebih hati-hati. Sama biar mereka tuh juga nyaman belajarnya gitu. Gak kerasa kalau ternyata di situ kita buat tidur gitu loh kelasnya gitu. Sama kayak Sabita juga kurang lebih kita punya batas untuk keluar. Sekitar jam 5 itu kita udah wajib banget udah di sana, udah di sekolah lagi. Gak boleh keluar. Karena kalau di Selangor juga sama. Jadi guys, fun fact atau apa ya? Pokoknya di daerah situ, di daerahku itu banyak banget orang Bangladesh. Jadi sama. Tiap turun itu kayak serem sama. Gitu kan. Maksudnya mohon maaf ya guys, karena kita mungkin bukan rasis ya, bukan rasis. Bukan langsung tuh rasis, tapi memang karakternya tuh beda banget sama orang-orang Melayu, sama orang-orang Indonesia juga. Jadi kayak kita agak kayak takut banget gitu loh kalau mau keluar. Agak lebih agresif ya mungkin mereka itu. Iya, karena mereka nggak akan segan untuk nge-video kita tanpa konsen ya. Kita nggak tahu maksudnya Sorry banget apa. Ya guys. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Iya. Jadi itu ya yang jadi ketakutan kita juga. Berarti memang pernah ada korban yang mungkin di video. Pas waktu aku pertama kali nyampe di Kayu Ara itu kan aku naik Grab car ya. Waktu itu orangnya tuh orang asli Malaysia, Melayu asli. Orangnya juga bilang gitu, hati-hati ya Dek kalau di sini. Hati-hati gak sini ya. Bahasa Malaysia lah ya biasa. Ngomong pokoknya intinya hati-hati kalau di sini karena banyak banget orang Bangladesh. Nah, itu kita nyampe kan Sabtu malam ya. Malam, minggunya kan libur. Kita pengen turun tuh untuk makan kayak nyari makan roti canai lah, kayak kita pengen makan gitu. Deket banget lokasinya, cuman berapa kilometer lah dari tempat kedainya ini tadi. Ternyata di situ banyak banget orang Bangladesh dan mereka itu catcalling gitu loh kayak. Parah banget mereka tuh sampai teman-temanku takut gitu. Untungnya aku kan kayak agak preman dikit gitu. Tenang guys, ada aku. Lucu ya kayak. Yaudah kita balik aja karena memang banyak banget orang Bangladesh. Nah dari situ kita kalau keluar selalu ditemenin sama pengurusnya karena itu. Ada perempuan juga ustazahnya. Jadi kita selalu keluar sama ustazah gitu. Berarti kebiasaan catcalling itu bukan cuma di Indo bukan ya? Cuma di Indo, di sana juga. Tapi bedanya orang Bangladesh. Iya, gitu. Kalau orang Melayu atau mungkin kan ada Cina juga kan ya di sana. Itu enggak maksudnya perilaku mereka enggak sih. Aku enggak pernah dapat. Kalau sependek pengalaman kita sih mereka baik ya, bahkan kita dibantu maksudnya karena mungkin cukup sama ya karakternya. Mereka kan punya pekerjaan yang bervariasi juga, cuman sorry ya, tapi kayak level pekerjaannya mungkin berbeda. Itu lebih berbeda daripada orang-orang Bangladesh. Kalau orang Bangladesh itu kebanyakan mereka jaga kedai atau di bengkel, pekerja kasar lah. Tapi kalau orang-orang Tiongkok ini, China ini lebih yang punya ruko kayak gitu loh. Sama aja kayak mirip lah di Indo gitu. Ada yang ini juga driver Grab juga. Iya banyak sih. Banyak. Kalau Kak Bita tadi ceritanya gimana yang di video ini tuh? Itu jadi kita habis belanja kan, kita masih nunggu. Itu di weekend atau weekday? Di weekday. Weekday. Karena kita pernah sekali keluar di weekend ternyata rame ya pasti. Dan semakin banyak ya orang-orang Bangladesh jadi cukup nggak nyaman lah untuk kita. Akhirnya kita decide nggak akan keluar kalau weekend, hanya di weekday aja. Nah itu kita lagi nunggu Grab-nya datang, kita duduk sambil ada troli di samping kita tuh.
Terus habis itu dia tuh nggak tahu lewat driver ini atau orang biasa. Iya, orang Bangladeshnya ini lewat, terus habis itu video aja. Terus ada lagi dia di dalam kayak mobil truk gitu, itu juga kita di video itu terang-terangan banget ya, bukan yang kayak nyembunyiin HP gitu, terus kita ngerasa di video tuh kan gitu ya. Iya, benar-benar yang kayak di video gitu aja secara real ya. Nah itu akhirnya ya apa sih kok di video gitu yang risih ya. Duluan kan temanku kan kita di video gitu. Itu bukan kita suuzon ya, karena emang seterang-terangan itu gitu kelihatan kalau itu tuh ngevideo kita gitu. Nah itu akhirnya dari situ kurang nyaman sekali ya kalau ada orang. Jadi selalu menghindar kita. Iya, takut banget beneran. Iya. Agak serem juga ya guys. Kayaknya kalau di Indonesia nggak sampai, mungkin ada yang ngevideo cuma mungkin nggak seterang-terangan itu ya. Kalau di Malaysia itu kan emang banyak WNA-nya, banyak orang banyak, termasuk Indonesia pendatang juga sih. Kan tadi disebutin itu di satu ruangan dalam gedung ya, gedung. Ada nggak sih kayak mungkin kejadian-kejadian aneh gitu? Coba dong mau cerita aja. Aku ada banget. Jadi waktu itu sorry ya guys, bukan masuk flex. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Tapi karena ruangan kelas itu dipakai untuk mengajar paginya, jadi kita selalu bangunnya itu subuh banget gitu. Subuhnya Malaysia itu jam berapa? Jam 6-an lah ya. Jam 6-an itu aku selalu mandi duluan kan. Dan itu pun masih gelap ya. Masih gelap banget gitu. Gelap banget. Jadi ini ruangan tempat tidur aku, masih kelas. Habis itu dibuka itu udah aula. Aula anak-anak untuk sekolah itu. Tapi kan kalau masih jam subuh gitu kan masih gelap, sepi ya. Akhirnya ya udah aku kamar mandi. Jadi setelah aula itu baru masuk ke lorong dapur. Habis itu belok kanan kamar mandi. Waktu di kamar mandi itu ada orang yang ngetok-ngetok gitu. Cuman ngetok-ngetoknya bukan kayak tok-tok biasa, enggak, kayak buat mainan gitu lah pintunya. Tok 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 tok. Oke. Itu sendirian gitu, sendirian gitu. Aku kan bawa HP. Aku tanya dong ke teman-teman aku. Kebetulan namanya Kak Windy sama Batin. Guys, kalian ada yang tok 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 pintu kamar mandiku tak? Enggak, aku enggak percaya, bohong lah pasti mereka ngerjain aku. Tapi pas aku buka itu benar-benar masih gelap banget. Kan emang sengaja nggak aku nyalain, aku pakai senter aja gitu. Kayak aku udah gitu. Pas aku nyalain kamar, ya emang mereka masih masih santai-santai lah ya. Bahan gitu loh, kayak loh itu tadi apa gitu. Gak tahu, ya udah itu horor banget sih menurut aku ya. Karena pas waktu aku masuk ke kamar itu juga udah ada gelas jatuh dari dapur. Itu minggu kedua aku di sana. Masih awal ya. Masih awal ya. Tapi serem banget loh itu di kamar mandi. Bener-bener kayak bayangin ya, kamar mandi itu di pojok. Jadi masuk kamar mandi itu ada pintu dikunci, terus masuk kamar mandi lagi, paham nggak? Jadi berarti dalam ruangan ya. Gitu. Jadi waktu itu bener suaranya jelas banget. Ketokan loh. Kalau Kak Bita? Di aku tuh karena kan kita dikelilingi sama kebun ya. Jadi kalau dari kebun apa kan kebun kelapa sawit. Wow, serem banget. Kalau horor tuh sebenarnya kalau udah sepi gitu, tambah kebunan. Kalau hal-hal kayak gitu mungkin pasti ada aja di mana aja pasti ada kan. Maksudnya aku nggak ambil pusing sih kayak gitu. Mungkin ya biasa aja ya, kayak misal suara bangku ditarik. Tapi aku nggak yang terus jadi takut atau hal yang dipikir karena ya biasa aja. Memang ya udahlah kita hidup aja. Nah, tapi kalau tadi ini sisi horor, kalau aku itu banyak anjing liar di sekitar tempat tinggalku itu. Karena di bawah SB kita kan ada di lantai 2 gitu kan. Di lantai satunya tuh kayak toko apa ya? Mebel tapi nggak mebel apa ya? Ya pokoknya perkakas gitu lah. Iya, punyanya orang Cina. Nah, mungkin dia punya anjing, entah itu punya dia atau entah emang anjing liar aja. Tapi anjing liar juga banyak sih. Beberapa kali kita lihat kalau kita keluar tuh pasti ada anjing aja. Nah, itu kalau malam entah kenapa menggonggongnya lebih keras ya. Dan disauti sama suara-suara yang dari hutan itu. Jadi belakang kita suara hewan ya? Iya. Belakang kita pas belakang SB-nya tuh ada jalan gitu. Terus ini udah hutan itu. Kebun sawit ya. Kebun ya, lebih ke kebun gitu. Kebun. Emang habisnya kebun itu ada perumahan lagi sih, tapi kan nggak langsung kelihatan perumahannya, tapi kebunnya gitu yang banyak.
Serem banget di Johor guys. Iya, beda banget ya, kelihatan banget kayaknya. Kayak anak kota banget loh. Fun fact-nya, awal kita denger Johor yang ada di bayangan kita itu adalah Johor Bahru. Ternyata jangan tertipu. Oh beda. Johor Bahru dan Johor itu berbeda. Kayak ibarat Jawa Timur punya Surabaya, itulah Johor punya Johor Bahru. Kayak gitu. Jadi Johor Bahru itu kayak Jawa Baru itu kayak Surabaya. Iya, ibu kotanya gitulah. Tapi nama Johor ada lagi. Iya, nama negara bagiannya itu adalah Johor. Kalau kita kan provinsi. Berarti ibaratnya kalau di Surabaya tuh Johor itu kayak Surabaya Barat loh, yang sawah-sawah itu loh. Iya nggak? Iya ya, kayak gitu. Iya kayak gitu kan. Enggak sih, nggak maksud. Tapi jaraknya jauh nggak antara Johor Baru dengan Johor? Jauh. Itu lumayan jauh. Iya, Kak. Iya. Wow. 2 jam gitu. Kita nggak Gitu. sempat ke Johor Baru sih, lebih dekat ke Malaka sih malahan. Oh iya. Iya. Nah, aku pengen tahu nih, kayaknya kita udah lumayan banyak ya dapat. Mungkin dari teman-teman visitarian mungkin ada yang tahu, ada yang penasaran gimana sih caranya daftar atau apa aja persyaratan untuk bisa kayak kakak-kakak gini. Apa aja yang perlu disiapkan, apa aja yang dibutuhkan gitu. Kalau aku waktu itu pendaftarannya ikut ke batch 2, waktu masih ada kan kuota untuk ke apa ya? Malaysia sama Arab Saudi ya kalau nggak salah ya. Di situ aku biasanya tuh infonya ada di IG-nya LP2M ya. Iya. Oh, bukan di UIC itu. Bukan di Winsa International. Nah, jadi LP2M punya program namanya WIC. Oh, oke. Winsa International Community Engagement. Itu aku di Malaysia. Persyaratannya teman-teman bisa siapin itu CV, of course ya CV. Habis itu motivation letter. Ya, Terus habis itu apa lagi? Ini loh persyaratan Ya, buat berkas-berkas aja sih. ini aktif studi. Keterangan aktif studi itu juga. Iya, dokumen-dokumen yang biasa. Kemahasiswaan lah ya. Berarti transkrip nilai itu dibutuhin apa enggak kira-kira? Enggak pakai. Cuma kayak enggak kok. Pakai nggak sih? Enggak tahu sih, lupa guys. Coba biasanya dicek ya. tiap tahun beda-beda kan. Iya, tiap gitu. tahun beda-beda. Kalau kita yang penting itu CV, motivation letter. Oh ya, paspor itu bisa Kondisional ya. Kondisional. Belum punya nggak apa-apa. Nggak usah ngurus dulu, nggak apa-apa. Iya, tapi masih bisa diurus lah Iya, ya. kalau udah punya bisa dibawa aja. Gitu. Nggak Oh, wajib. gitu. Iya. Dan setelah mungkin lulus ya dari seleksi berkas, apakah nanti ada seleksi interview lagi? Ada interview. Wawancara. Gitu. Jadi kemarin kan ada batch 1, ada batch 2. Kalau aku kebetulan ikut yang di batch 1. Nah, batch 1 itu pendaftarnya juga cukup banyak ya. Sama ya banget. Kita interview itu dari kumpulnya jam 8 pagi. Berapa kali sih interview? 1 kali. Oh, 1 kali doang. Aku baru di interview habis duhur. Oke. Banyak banget peminatnya ya. Banyak ya, maksudnya kalau Peminatnya dulu banyak emang. awalnya aku daftarnya tuh di Thailand guys. Oke. Di Malaysia, tapi Thailand itu visip bukan? enggak Apa di UIC-nya juga ada ya? UIC juga ada. Nah, itu tapi terimanya ternyata Di Malaysia. Iya. Jadi enggak, terkadang ada Thailand apa kemungkinan. Brunei sih, Kak? Nah, itu cukup ceritain cukup panjang ya. Nanti kita kalau ada Dia kritik ke lucu LP2M. banget. Iya, jadi karena awalnya aku itu diterimanya di Brunei. Jadi nggak keterima Thailand, diterima di Brunei. Tapi waktu konfirmasinya adalah nanti namanya akan diumumkan saat pengumuman batch kedua. Ternyata di pengumuman batch kedua Masuknya di Malaysia. Nggak ada namanya. gitu? di Brunei. Terus habis itu aku coba konfirm lagi ke LP2M. Ternyata akhirnya mereka memutuskan untuk dimasukkan ke Malaysia saja. Oh gitu. Kayak gitu. Iya, jadi Jadi awalnya kritik saran aja ya. ya nanti lah. Nanti lah ya. Nah, itu interview, balik lagi yang ke tadi ya, yang interview itu nanti yang interview dibantu sama International Office. Jadi yang punya program memang International Office. LP2M bekerja sama International Office. Jadi yang wawancara kita nanti di International Office dan sama Bapak Ibu dari International Office. Dan wawancaranya pastinya full bahasa Inggris ya teman-teman. Iya, Jadi dipersiapkan dengan baik. Iya. Bocoran pertanyaan mungkin. Nah, satu aja. Pertanyaannya lebih ke kemampuan yang kamu punya dan kontribusi apa yang mau kalian berikan di untuk sana. negara penempatan kalian. Oke. Sehubungan dengan relevansi yang dibutuhkan di sana. Terus habis itu ketika kalian dari sana balik ke sini tuh bawa apa gitu. Iya. Yang penting. Iya. Nah, setelah interview itu apa ada tahapan lain mungkin? Menunggu tahapannya. Berarti udah tinggal menunggu hasilnya ya. Karena waktu itu kalau kita di semester 7 kan emang udah ada program KKN kan, ada reguler, ada Nusantara juga. Nusantara ada internasional. Waktu itu
reguler tuh udah sibuk kan, udah kayak bikin fest lah, udah apa namanya, udah mulai proses lah, bikin rocker dan lain-lain gitu-gitu. Pendaftaran kita daftar UIC itu kan telat ya, maksudnya di saat mereka lagi hektik-hektiknya gitu. Ya udah, kita bingung aja gitu ngituin ke teman-teman kita gimana gitu. Jadi kita keep aja dulu yang reguler untuk menunggu pengumuman internasional, habis pengumuman internasional keluar langsung kayak oke. Dengan kelompok KKN reguler. Aku mau ikut UI, aku udah keterima nih di sini. Dan satu lagi sih, saingan kita kalau di daftar UIC itu nggak hanya angkatan kita, nggak hanya angkatan ada bawah ya, angkatan 22. Tapi semester 5 juga diperbolehkan untuk mendaftar. Jadi teman kita, partner kita kemarin di KKN juga ada beberapa bermacam-macam lah ya. Semester 5 ada 2 orang ya, 3 Adam. Adam, Putri sama Habatin. Oh iya, ada Adam, Putri, Habatin ya. Aku sebut nama kalian. Terus dari Kak Farah dan Kak Bita nih, apa ada pesan-pesan buat mahasiswa, buat teman-teman visiptarian yang mungkin apa nih yang perlu dipersiapkan, dan mungkin ada kritik untuk sistem UIC setelah ini untuk kedepannya gitu? Kalau menurutku worth to try ya, teman-teman KKN internasional itu sangat worth to try. Tapi pertama, kalau menurutku juga coba sebelum itu cari kesempatan untuk berkegiatan sosial di Indonesia. Di Indonesia dulu ya, nyoba. Kalian atau mungkin kalian ikut satu lembaga atau komunitas. Nah itu jadi mungkin kalian akan punya perbedaan bekal. Iya, pertama punya bekal, kedua itu bisa dijadikan perbedaan lah, bisa ngelihat kita. Sama itu sih, kayak kalian udah punya bekal untuk nanti mendaftar UIC. Karena pasti kan ditanya pengalamannya apa sebelumnya. Nah kalau kita udah pernah itu change untuk diterimanya tuh lebih tinggi gitu. Jadi bisa mungkin cari pengalaman dulu yang ada di lingkungan Indonesia kita gitu. Ya di Indonesia ya khususnya. Setelah itu bisalah kita ikut yang di luar negeri untuk pengalaman tambahan, dan biar kita juga punya referensi lain gitu tentang perbedaan gimana kondisi kalau kita community engagement di Indonesia dan gimana kalau kita community engagement di luar negeri gitu. Sekaligus kalau kalian mau mencoba improve bahasa Inggris ya, meskipun kalau di sana sebenarnya nggak terlalu kepake ya, campuran sih guys kalau aku. Iya, tapi sangat kepake kalau kita proses kan di bandara, di imigrasi, terus habis itu kalian kalau lagi misal nggak paham bahasa Melayu tapi lebih ke Inggris itu masih bisa lah ya. Soalnya banyak orang Malaysia juga yang lebih lancar. Mereka native juga. Susah banget loh menurut aku bahasa Melayu itu. Susah banget, cepet gitu loh ngomongnya. Iya, ngomongnya tuh cepet jadi bingung. Nah itu sih yang buat visitarians yang mau mendaftar gitu sih. Sama itu sih. Kalau setahu aku informasi soal UIC itu nggak banyak diketahui sama teman-teman. Entah memang informasinya yang nggak terlalu menyebar atau memang teman-teman yang kurang menyimak ya. Jadi bisa ditunggu di Instagramnya LP2M atau International Office. Jadi lebih peka lah sama info itu. Ataupun kalau kalian nggak mendaftar lewat itu juga biasanya fakultas membuka gitu. Nah itu dan khawatir bisa pilih jalan yang mana saja. Itu sih kalau untuk kesannya tadi. Masukan. Oh iya, masukan untuk visitarian. Sorry. Kalau masukan untuk LP2M dan mungkin ya bebas. Oh iya, kalau LP2M masukannya adalah mungkin lebih teliti ya, karena saya berangkatkan. Udah panik guys. Iya, udah panik. Regulernya nggak ada ya kamu? Iya, karena di reguler itu aku udah terlanjur mengundurkan diri. Itu ternyata H-3 keberangkatan KKN reguler itu aku baru sadar kalau aku nggak ada di UIC Brunei. Itu aku langsung hari itu juga aku langsung menghubungi pihak LP2M dan jawabannya terlalu pasrah. Beliau bilang, oh ya sudah ditunggu saja. Kalaupun nanti memang harus kembali ke kelompok yang KKN reguler, berarti itu yang terbaik. Itu cukup, waduh, gimana ya? Kayak ibu ke anak guys. Iya, gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya lah ya. Jangan sampai ada yang miss kayak gitu. Diperhatikan lagi siapa yang bener lolos. Sabita Nuril. Wah, jadi nama aku tuh nggak ada di Nodin yang waktu itu nggak ada. Tapi di surat tugasnya baru ada. Itu panik banget tuh Sabita tuh. Gimana sih? Jadi apa enggak? Tiba-tiba dia WA aku, Far, kamu Malaysia kan?
Nah, aku dari Brunei pindah ke Malaysia. Iya. Kenapa? Tolong dong masukin ke grupnya. Oke, Iya. Jadi waktu itu cukup telat ya masuk ke grupnya, dan aku juga minta konfirmasi ke LP2M tuh secepatnya. Aku mau dikabarin maksimal 2 hari dari aku menghubungi pertama itu, maksimal tuh 2 hari udah harus diberi kepastian, karena KKN reguler juga kan mau berangkat. Kalau nanti emang beneran ya naudzubilahnya kan itu belum siap-siap, nggak ikut juga di kelompoknya, bingung berangkat sendiri. Iya kan, banget kalau berangkat sendiri. Itu sih kritiknya untuk LP2M. Tapi selebihnya mungkin sama itu sih, mungkin pembekalannya ya yang lebih proper ya, karena kita waktu itu kan by Zoom lama sekali. By Zoom? Iya, by Zoom. Lama banget, dari habis maghrib kali ya sampai hampir jam 11 malam. Itu aku rasa mungkin bisa disamakan lah ya, kayak teman-teman yang kemarin reguler tuh kan ada pembekalan ya benar-benar offline gitu ya, face to face. Kita kan nggak ada apalagi ini kan beda tempat ya, maksudnya lebih lagi. Itu sih, sama beberapa info yang mendadak. Nah itu jangan ya. Jangan ya deh. Mungkin persiapannya yang lebih matang gitu, karena kalau kita lihat ada beberapa hal yang memang sebenarnya belum disiapkan dan itu menyusahkan ya. Iya, buat kita terkendala lah kayak gitu. Dari Kak Farah mungkin? Iya, karena kan udah banyak banget ya. Iya, disebutin. Banyak banget udah poin-poinnya. Wakili. Mungkin aku lebih ke teman-teman visiptarian gitu utamanya. Mending kalau memang kalian udah punya road, maksudnya perjalanan yang lumayan banyak dalam bidang organisasi atau apapun itu, gak apa-apa coba untuk masuk ke KKN internasional, karena menurut aku tuh worth it banget gitu. Karena aku juga sering cari tahu gitu loh, apa sih perbedaannya, kenapa KKN, aku kok harus ngambil KKN internasional gitu. Secara exploring tentunya beda banget guys. Selain kalian mendapatkan impact yang luar biasa, karena perbedaannya kan beda kan, lingkup regional sama internasional skalanya. Kalian bisa belajar bahasa, of course, lebih luas lah budaya juga, apalagi teman-teman yang punya background international relations. Yang HI ini really worth it buat kalian cobain KKN internasional gitu. Itu senangnya. Dan aku juga banyak banget dapat feedback di KKN internasional. Yang pertama, lingkungan aku tuh bener-bener baik banget, maksudnya green flag banget, nggak ada yang toxic lah intinya ya Kak. Ya, pokoknya seru banget di KKN, lingkungannya bagus, terus orang-orangnya juga baik, anak-anaknya juga sampai sekarang itu masih menghubungi saling berhubungan, video call banget sama aku, jadi kita masih sering tukar informasi gitu. Jadi apapun yang aku pengen tahu soal kegiatan di sana itu masih aku bisa dapatkan informasinya dari anak-anak yang ada di sana, karena mereka juga udah cukup dewasa untuk main media sosial kan, utamanya anak-anak SMP gitu. Habis itu di sana itu kan juga masih banyak razia gitu, deportasi gitu. Karena kan mereka kan sekolah ilegal gitu ya. Jadi aku juga banyak dapat sampel penelitian juga kan akhirnya. Betul. Guys, Kak ini Kak ada aparat yang ngobrak-ngabrik kita gitu-gitu. Kenapa nih alasannya? Karena terlalu rame mengganggu. Bisa membantu itu ya. Gitu. Iya, jadi kalian banyak banget dapat informasi soal negara perempatan gitu. Karena aku Malaysia, jadi aku banyak dapat informasi soal Malaysia, apalagi yang di Petaling Jaya, Kampung Kayu Ara gitu. Jadi itu serunya. Terus saran aku untuk LP2M, waktu itu aku dapat pengalaman kan, di hari pertama kali aku nyampe di bandara, itu jam 9 pagi banget aku dihubungin pihak LP2M yang awalnya kita di Sanggar Bimbingan Tanzil Ceras, kita pindah ke Kayu Ara. Sedangkan guys, mohon maaf tuh, kelompok aku tuh proper banget, sudah mempersiapkan semuanya gitu. Ya kayak spesifik gantungan kunci itu udah ceras semuanya. Kayak banner gitu-gitu. Nah, pas waktu itu kita langsung dipindah ke Kayu Ara gitu aja gitu. Alasannya karena memang di Cerasnya sendiri katanya udah ditempatin sama teman-teman dari Universitas Muhammadiyah. Jadi ya udah dengan legowo kita berusaha positive thinking. Ya udah, mungkin kita dapat yang lebih baiknya tuh di Kayu Ara. Ternyata bener guys, terbukti gitu. Jadi seru banget pokoknya ketika kalian coba untuk explore diri kalian lebih jauh lagi. Jadi kalian nggak hanya stuck di itu aja. Betul. Udah sih. Cukup memberikan insight yang luas banget ya, apalagi setauku ini bakal bisa ngebantu banget buat skripsi dan segala macam penelitian ya. Betul. Bakal jadi poin plus banget nih. Iya, karena
output kita juga kan harus publikasi jurnal. Kalau di iya, baru ya. Harus banget minimal minimal ya. Iya, minimal Sinta 2. Oke. Jadi itu bakal membantu ya. Ya kalau nggak Sinta 1, Sinta 2. Kalau Sinta 3 dan sampai ke bawahnya tidak diperbolehkan. Kan kita punya target gitu kan untuk lebih bisa ngejar hal tersebut gitu, nggak leha-leha gitu loh. Cukup, wah seru banget guys, dan kayaknya dari aku sendiri sih aku masih kurang ya cerita-cerita nih. Mungkin dari teman-teman Visiptarian, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan secara personal mungkin bisa langsung reach out ke kakak-kakak ini, Kak Farah dan Kak Vita, dan pastinya bakal dibantu sama mereka ya. Yes. Dan mungkin kalau teman-teman ingin tahu gimana sih dan apa aja sih kegiatan dalam KKN Internasional, bisa stay tune di Instagram visipuinsa.official dan YouTube @visipuinsa. Terima kasih semuanya Visiptarian, terima kasih Kak Farah dan Kak Vita. Thank you dan sampai jumpa kembali.